kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar materi hari ini yaitu kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi, kita baca Fatihah dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Selesai. Kita masuk materi permutasi dan kombinasi. Kita belajar tentang faktorial. N faktorial adalah perkalian bilangan asli yang dimulai dari N sampai dengan 1. Sesuai definisi, berarti N faktorial sama dengan N kali N-1 kali N-2 kali N-3 dan seterusnya sampai 1. Di sini ada 4 faktorial. Sesuai definisi tadi berarti kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga kita temukan hasilnya 4. Contoh yang kedua, 3 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1. Sehingga kita temukan hasilnya 15. Contoh yang ketiga, 5 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 4 faktorial. Kita jabarkan yang 5 faktorial dulu, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Dibagi 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena di sini perkalian yang atas yang bawah juga perkalian, dalam proses pembagian berarti kalau ada yang sama bisa kita coret. Sehingga kita temukan hasilnya adalah 30. Atau ada cara yang lebih singkat. Cara yang kedua, kita tidak perlu menjabarkan 5 sampai dengan 1. Kita amati di bawah di sini ada 4 faktorial. Berarti 5 kita jabarkan, tapi kita hentikan sampai 4 faktorial. Tujuannya apa? Bisa dicoret dengan yang di bawah. Karena perkalian. Sedangkan 3 faktorial boleh kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. Hasilnya bentuk sama yaitu 3. Contoh yang keempat. Ini yaitu 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Kita pakai cara yang singkat tadi, berarti kita amati dulu 6 faktorial, di bawah ada 4 faktorial. Berarti 6 kita jabarkan, kita hentikan sampai 4 faktorial. Karena nanti bisa dicoret dengan yang di bawah. Yang 3 faktorial, kita jabarkan 3, 2, 1. Sehingga ini bisa dicoret. 3 kali 2, 6 bisa dicoret sehingga hasilnya adalah 5. Permutasi. Permutasi adalah susunan unsur yang dibentuk dari sekumpulan unsur dengan memperhatikan urutannya. Yang pertama, permutasi dari N unsur yang diambil K unsur, di mana K kurang dari N adalah P N, K sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial. Contoh, dari 5 siswa calon pengurus kelas akan dipilih 3 siswa untuk menduduki jabatan sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyaknya susunan pengurus kelas yang mungkin terbentuk? Perhatikan di sini, berarti di sini tadi dikatakan ada 5 calon pengurus kelas. Berarti N-nya ada 5. Sedangkan K-nya, K itu adalah unsur yang dibentuk, yaitu ketua, sekretaris, bendahara.
berarti ada 3. Kita masukkan rumus permutasi dengan n, k, yaitu n faktorial dibagi n min k faktorial. Permutasi 5,3. Nanti 5 faktorial dibagi 5 min 3 faktorial. Kita selesaikan. 5 faktorial tetap, 5 kurang 3 berarti 2 faktorial. Kita jabarkan 5 faktorial, kita hentikan sampai dengan 2 faktorial, karena bisa dicoret dengan 2 faktorial yang berbeda. Sehingga kita temukan hasilnya adalah 6. Permutasi yang kedua yaitu permutasi n unsur yang diambil n unsur. Maksudnya n, banyaknya n sama dengan k. Kita gunakan rumus permutasi n, n sama dengan n faktorial. Contoh, dari 4 siswa calon pengurus kelas akan dipilih sebagai ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyaknya susunan pengurus kelas yang mungkin terbentuk? Di situ tadi dikatakan contohnya ada 4 calon pengurus kelas, berarti n-nya ada 4. Dari 4 calon pengurus kelas ini kita akan memilih ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara, berarti k-nya ada 4. Berarti ini dikatakan n sama dengan k. Kita gunakan rumus permutasi n sama dengan k, yaitu n faktorial. Permutasinya berarti 4,4 sama dengan 4 faktorial. Kita hitung 4, 3, 2, 1, sehingga kita temukan 24. Permutasi yang ketiga yaitu permutasi dari n unsur yang mengandung K1, K2, K3 sampai dengan K1 unsur yang sama. Kita gunakan rumus permutasi n faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial sampai dengan KI faktorial. Berikut ini. Jadi ada kata statistika. Dari huruf-huruf statistika ini ada berapa kemungkinan kata yang bisa kita bentuk. Berarti kita hitung n-nya. N itu banyak huruf seluruhnya atau seluruhnya ada 10. Kemudian kita amati huruf yang sama, yaitu huruf S ada 2, huruf T ada 3, huruf A ada 2, huruf I ada 2. Berarti di sini kita anggap sebagai K1, K2, K3, K4. Sehingga kita gunakan untuk menghitung permutasi adalah n faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial dikali K4 faktorial. Karena banyak jenis huruf yang sama ada 4. Kita masukkan n-nya, kita ganti dengan 10. K1-nya 2 faktorial, K2-nya 3 faktorial, K3-nya 2 faktorial, K4-nya 2 faktorial. Dari sini kita amati penyebutnya paling besar adalah 3 faktorial. Berarti 10 kita jabarkan dan kita hentikan sampai dengan 3 faktorial. Karena nanti bisa dicoret dengan yang 3 faktorial. Yang 2 faktorial kita jabarkan.
Dari sini kita bisa sederhanakan lagi juga. 2 kali 2 4 kali 2 8, berarti 8-nya dicoret sehingga kita temukan hasilnya adalah 75.600. Yang keempat yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi yang membentuk lingkaran. Kita gunakan rumus permutasinya yaitu n-1 faktorial. Contoh, dari 5 orang pengurus OSIS akan mengadakan rapat dan duduk pada kursi dengan meja bundar. Ada berapa susunan tempat duduk yang mungkin? Jadi N-nya ada 5. Cirinya di sini untuk permutasi siklis itu biasanya membentuk lingkaran, seperti contoh soal tadi, yaitu duduk pada meja bundar. Kita masukkan rumus permutasi siklis, berarti N-1 faktorial. N-nya 5 dikurangi 1 faktorial, jadi 4 faktorial. Kita jabarkan 4, 3, 2, 1, sehingga kita temukan 24. Kombinasi adalah susunan unsur yang dibentuk dari sekumpulan unsur tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi N, K adalah N faktorial dibagi K faktorial dikali N dikurangi K faktorial. Contoh, ada 5 orang siswa baru yang belum saling mengenal. Mereka ingin berkenalan dengan berjabat tangan. Ada berapa jabatan tangan yang mungkin terjadi? Katakan bahwa tadi ada 5 siswa baru, berarti N-nya 5. Untuk berjabat tangan 22, berarti K-nya ada 2. Kita substitusikan ke dalam rumus kombinasi, yaitu N faktorial dibagi K faktorial dikali N dikurangi K faktorial. Kombinasi 5,2, nanti 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial. Kita selesaikan. 5 faktorial dibagi 2 faktorial 3 faktorial. Kita amati penyebutnya yang paling besar adalah 3 faktorial. Berarti 5 kita jabarkan dan kita hentikan sampai dengan 3 faktorial. Karena bisa dicoret dengan 3 faktorial yang baru. 2 faktorial berarti 2 kali 1. Sehingga kita temukan hasilnya adalah 10. Kesimpulannya, untuk membedakan antara permutasi dan kombinasi, kalau permutasi memperhatikan urutannya, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Contoh, kita akan memilih ketua dan wakil. Misal kejadiannya, ketua yang terpilih adalah Andi, wakilnya Bima. Kalau kejadian itu kita balik, menjadi ketuanya Bima, wakilnya Andi, maka kejadiannya sudah berbeda. Berarti itu dikatakan memperhatikan urutannya, sehingga termasuk permutasi. Contoh lagi, misal kita akan mengirim 3 siswa untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Misal yang terpilih adalah Alia, Benny, dan Cika. Kalau kejadian itu kita balik, yang terpilih adalah Benny, Cika, dan Alia, maka tetap sama kejadiannya meskipun kita balik.
Berarti itu dikatakan tidak memperhatikan urutannya, sehingga termasuk kombinasi. Sehingga dari sini kita harapkan nanti anak-anak bisa membedakan antara permutasi dan kombinasi. Demikian pembelajaran kali